Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Pada malam ini kita bertemu lagi di dalam Renungan Tengah Minggu. Sebelum kita memulai Renungan Tengah Minggu, mari kita bersama-sama berdoa biar Tuhan yang memimpin kita semua untuk membuat kita semua mengerti dan memahaminya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat pimpinan Tuhan buat kami semua Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan malam ini kami boleh berkumpul bersama-sama Bapa di dalam Renungan Tengah Minggu secara online ini Bapa. Tuhan, apa yang disampaikan itu boleh menegur kami, menguatkan kami Bapa, boleh membuat kami semakin mengenal Tuhan lebih lagi, membuat kami semakin hidup selaras dengan apa maunya Tuhan Bapa. Bapa, Engkau yang memimpin kami semua Bapa, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami memiliki hati yang terbuka, hati yang mau diajar Bapa. Bapa, hamba juga berdoa untuk hamba menyampaikan kebenaran-Mu Bapa, biar Engkau yang mengurapi hamba dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikan bukan karena sekedar pengetahuan yang hamba miliki, tetapi apa yang mau Tuhan sampaikan untuk jemaat Tuhan di dalam Assembly Church dan juga untuk semua pendengar pada malam ini Bapa. Bapa, kami serahkan renungan tengah minggu ini ke dalam tangan Tuhan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juni, pertengahan di tahun 2022. Biasanya di awal tahun atau di akhir tahun banyak orang suka membuat rencana-rencana, plan-plan, rencana jangka panjang, jangka pendek, apa yang mau mereka capai di tahun 2022. Kita mungkin ada sebagian mengatakan kita udah berdoa terlebih dahulu sebelum kita membuat rencana. Tapi bagaimana kalau ketika rencana yang sudah kita susun, rencana yang sudah kita buat, mungkin juga sudah kita doakan, tidak berjalan dengan sebagaimana kita harapkan? Pada malam ini, seperti yang kita ketahui di bulan Juni, tema gereja kita yaitu adalah rencanamu bukan rencanaku. Untuk kita akan sama-sama membaca di dalam Yeremia 29 ayat 11-14. Mari kita sama-sama membaca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Yeremia 29 ini ditulis oleh Nabi Yeremia, yaitu dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam dan juga kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu merupakan Yeremia 29 ini ditulis ketika saya mempersiapkan dan mencari informasi tentang latar dari Yeremia 29 ini, maka saya ada menemukan tertulis, dia bilang ada surat Yeremia ini ditulis untuk orang buangan Yahudi yang dibawa ke Babel pada saat itu, yaitu katanya itu di tahun 597 sebelum Masehi. Dan ketika Nabi Yeremia menulis surat ini kepada orang-orang Yahudi, itu ada jeda waktu, enggak secara langsung Nabi Yeremia menulisnya, tetapi dikatakan kemungkinan yaitu setelah setahun atau 2 tahun setelah bangsa Yahudi ada di dalam pembuangan di Babel. Pada malam ini saya cuma memberikan tema renungan tengah minggu ini. Renungan tengah minggu yang saya bawakan yaitu adalah tetap percaya rancangan Tuhan yang terbaik. Kadang kalau kita bilang tetap percaya rancangan Tuhan yang terbaik, memang
terlalu mudah untuk kita mengatakan tetap percaya rancangan Tuhan yang terbaik. Seperti yang tadi di awal saya katakan, ketika kita mau menulis rencana-rencana, menulis target-target yang ini kita capai, kita selalu bilang rencana Tuhan yang terbaik, semua indah pada waktunya. Tapi ketika kita dihadapkan pada apa yang sudah kita targetkan, apa yang sudah kita rencanakan, tidak berjalan dengan lancar, tidak berjalan dengan berhasil, apakah kita mau tetap percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik? Sebagai orang percaya sudah seharusnya kita tetap percaya itu, bahwa karena firman Tuhan itu iya, dan Tuhan itu nggak pernah apa yang disampaikan dalam firman Tuhan ya itu yang terjadi, bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Ketika pada malam ini dari pembacaan di Yeremia 29 ini, saya ingin menyampaikan ada 3 poin yang saya ambil. Yang pertama itu adalah bagaimana kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik. Yang pertama yang harus kita lakukan, yang kita harus ingat adalah janji Tuhan. Manusia mungkin bisa berbohong dan tidak menepati janjinya, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah lupa dan lalai akan janji-janji Tuhan kepada anak-anaknya. Ketika Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini, ketika dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada, apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah suatu janji yang Tuhan sudah sampaikan, dan ketika rencana apa yang sudah kita buat tidak berjalan dengan lancar, mungkin juga kita mengalami kegagalan, seperti kadang kita merasa, oh Tuhan, kita sudah mengusahakan, sebelum membuat rencana mungkin kita juga sudah melakukan riset, sudah melakukan banyak pertimbangan sebelum kita memutuskan untuk membuat planning yang kita buat. Tapi toh pada akhirnya kadang Tuhan izinkan kalau kita itu nggak mencapai apa yang sudah kita rencanakan. Di situ yang mau saya bilang, walaupun kita nggak mencapai apa yang sudah kita targetkan, tapi kita harus tetap ingat bahwa di balik kenapa Tuhan izinkan itu semua boleh terjadi, karena ada rancangan Tuhan yang lebih baik, yang kadang Tuhan cuma pengen kita sadar. Kita sebagai manusia mungkin kita udah mempersiapkan, kita merasa oh bisa, tapi pada akhirnya ketika kita gagal, Tuhan cuma pengen kita tetap percaya pada Tuhan, tetap sadar bahwa bukan karena kekuatan dan kemampuan kita mampu, kita bisa mencapai apa yang sudah kita rancangkan, tapi semua yang Tuhan yang ada pada kita itu adalah kasih karunia Tuhan, itu ada anugerah dari Tuhan. Sehingga kadang kala Tuhan izinkan kita untuk seperti stuck, seperti mengalami masa-masa yang nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi yang pertama yang harus kita ingat, rancangan Tuhan itu yang terbaik. Jadi kita harus ingat janji Tuhan. Di dalam Yeremia 19 ayat 11 dikatakan, bukan hanya untuk orang buangan yang ada di Babel, tetapi untuk kita semua di masa sekarang. Janji Tuhan apa yang sudah Tuhan sampaikan ini bukan hanya untuk orang buangan, orang Israel yang di Babel, tapi firman Tuhan itu adalah firman yang sampai saat ini masih tetap berlaku. Janji itu berlaku juga untuk semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang terus bergantung, berharap penuh pada Tuhan. Yang kedua yang mau saya ambil dari pembacaan Yeremia 29 ini, saya mau bilang ada untuk kita mengetahui rancangan Tuhan, untuk mencapai rancangan Tuhan yang terbaik itu harus ada tindakan dari kita. Kita nggak bisa hanya stagnat atau hanya diam saja tanpa tindakan, itu nggak akan terjadi rancangan Tuhan yang terbaik itu. Tapi harus ada tindakan aktif juga dari kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 12-13 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku.
apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Di situ kita bisa, saya menyimpulkan bahwa apabila kamu berseru, jadi ada suatu tindakan nyata yang kita lakukan ketika bangsa Yahudi ya di dalam pembuangan ini. Tuhan memang janjikan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera akan di situ. Di sebelumnya dikatakan bahwa pembuangan itu terjadi selama kurun waktu 70 tahun. Mereka ada dalam pembuangan di Babel. Itu yang pernah Tuhan sampaikan sebelumnya. Dan di sini Tuhan mau di dalam masa-masa kita, masa-masa yang tidak nyaman, mungkin tidak mencapai apa yang kita mau, mari kita bersama-sama melakukan suatu tindakan aktif, tindakan yang nyata yang kita lakukan, bukan hanya ketika gagal, ketika kita nggak berhasil mencapai apa yang sudah kita diam saja dan menyerah. Bukan begitu maunya Tuhan, tapi Tuhan mau ketika Tuhan izinkan kita tidak mencapai rencana kita tidak mencapai rancangan kita, tapi mari kita datang kepada Tuhan, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam melakukan tindakan kita. Misalnya, kalau saya ngambil contoh, kalau ketika kita misal melakukan suatu tes, misalnya ada suatu ujian yang kita lakukan, contohnya misalnya ada melakukan tes IELTS, ketika mungkin kita udah belajar, kita udah mempersiapkan, udah latihan, tapi ketika tes hasilnya itu tidak sesuai dengan poin yang ingin kita capai, apa kita bilang rancangan Tuhan itu gagal terhadap kita? Karena misalnya pada saat itu ya itu kita ambil untuk memenuhi target rencana kita untuk persyaratan, misalnya untuk persyaratan untuk tinggal di Australia, dan ada syarat IELTS, dan ya misalnya seseorang itu sudah pernah mendapatkan janji Tuhan bahwa dia akan Tuhan akan memberikan dia untuk ada di Australia, tetapi ketika orang ini mempersiapkan syarat-syaratnya, dia sudah belajar untuk tes IELTS, tapi ternyata nggak mencapai target. Apa kita menyerah dengan keadaan seperti itu? Sedangkan janji Tuhan sudah diberikan. Di sini saya ingat ketika kesaksian dari Ko Effendi lagi itu mengatakan ketika dia melakukan tes sampai berulang-ulang kali untuk memenuhi syarat mendapatkan PR. Di situ saya melihat bagaimana tindakan yang dilakukan pada suatu tindakan yang nyata yang dilakukan. Dia belajar, dia bilang waktu saksiannya, dan dia mempersiapkan. Dan di situ yang saya mau bilang, ketika kita gagal, ketika kita belum berhasil, ayo jangan menyerah, jangan putus asa di tengah. Kalau kita sudah memegang janji Tuhan, ayo tetap berusaha sebaik mungkin, tetap lakukan yang terbaik yang kita bisa, dan pada akhirnya kita akan bisa mencapai apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sudah janjikan, yaitu rancangan yang terbaik, masa depan yang penuh harapan. Dan untuk kita tetap terus berseru kepada Tuhan, di situ yang mau saya katakan malam ini, diperlukan suatu kerendahan hati. Kita harus memiliki kita sadar bahwa kita sebagai manusia memiliki banyak keterbatasan, tetapi kita perlu Tuhan. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh melakukannya. Apa yang sudah Tuhan percayakan, apa yang sudah Tuhan berikan, kita harus sungguh-sungguh melakukannya, dan juga kita tetap selalu ingat kalau apa yang Tuhan janjikan itu juga harus ada dari tindakan dari kita. Dengan kita datang kepada Tuhan merupakan bukti bahwa kita percaya rancangan Tuhan yang terbaik. Tidak jarang kita sebagai manusia, kita tuh pengennya berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang sesuai rencana kita. Ketika semua itu tidak mencapai, kadang kita khawatir. Kita nggak bisa kita pungkiri bahwa ada kalanya kita tuh
khawatir. Tapi pada malam ini saya mau mengingatkan kita semua bahwa kita harus datang kepada Tuhan walaupun tidak sesuai dengan rancangan kita. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika yang tadi saya katakan, semua tidak berjalan, tidak sesuai dengan target kita, dengan rencana kita, ada kalanya kita sebagai manusia merasa, oh Tuhan, apa iya ini janji yang Tuhan berikan, apa iya benar? Kadang tuh kita suka bertanya-tanya seperti itu. Tapi pada malam ini saya mau bilang, kalau kita khawatir, kita bimbang, kita nggak bisa mencapai rancangan yang Tuhan sudah berikan, janji-janji Tuhan. Ayo, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, melakukan tindakan, suatu tindakan aktif yang kita lakukan. Yang ketiga, pada poin ini saya mau kita sama-sama membaca kembali di dalam Yeremia 29 ayat 14. Di sini dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Jadi yang ketika tadi di awal saya katakan, surat ini sampai ke bangsa Yahudi, yaitu kurang lebih ada yang mengatakan 1-2 tahun surat ini diberikan. Dan di pembuangan itu mereka itu 70 tahun. Dan mesti menunggu kurang lebih 68-69 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Oleh karena itu, mari untuk mencapai rancangan Tuhan itu kadang perlu proses, dan dimana kita harus bersabar menunggu waktunya. Kadang kita sebagai manusia sering gagal dalam hal ini. Ketika kita disuruh menunggu, kadang kita suka bilang, Tuhan kapan ya, kok nggak ada tanda-tandanya ya. Kalau memang kadang juga kita suka bilang, kalau Tuhan memang bilang ini, Tuhan udah janjiin, tapi kita udah menunggu, kok sepertinya nggak ada tanda, nggak ada progres seperti itu. Tapi ketika saat-saat seperti itu, mari tetap kita ingat bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik, walaupun kadang nggak sesuai dengan maunya kita, nggak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Tapi kita belajar untuk bersabar dan percaya menanti janji Tuhan, dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh damai sejahtera. Di dalam Pengkhotbah 3:11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Seperti khotbah Pastor John beberapa bulan yang lalu, ketika membahas tentang indah pada waktunya, Pastor John katakan, indah pada waktunya kadang ketika kita sakit pun, yaitu waktu yang indah buat kita, waktu yang Tuhan izinkan. Bukan selalu waktunya itu Tuhan jawab seperti apa yang mau kita, tetapi juga ada masa-masanya Tuhan melihat seberapa sih kita percaya dengan Tuhan, seberapa sabarnya kita menunggu dan menanti janji Tuhan. Dan ketika Tuhan menepati janjinya, pada malam ini sebagai ayat terakhir saya ambil di dalam Amsal 19 ayat 21. Di sini dikatakan, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi kadang kita sebagai manusia, kita memang Tuhan izinkan, dan Tuhan mau di dalam Amsal kalau dikatakan itu Tuhan tuh mau kita juga sebagai anak-anak Tuhan tuh bukan orang yang asal-asalan, lihat aja nanti. Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan juga mau kita membuat perencanaan, bahkan membuat membuat
apa yang menjadi prioritas kita, membuat Tuhan itu Tuhan yang kalau saya bilang Tuhan yang teratur. Tuhan tuh pengen anak-anak Tuhan tuh juga hidup seperti itu. Kita membuat rancangan, tetapi seperti yang minggu lalu disampaikan, ketika kita menulis rancangan, jangan kita seperti kebanyakan orang yang kadang ketika kita sudah menulis, kita sadarin kepada Tuhan, ini rencana yang ingin aku capai, ini yang kita tuh nggak bisa. Jangan seperti itu, tapi kita belajar untuk sebelum kita membuat rencana, sebelum kita membuat target, kita libatkan Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, kita juga merenungkan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Biasanya kalau di awal tahun saya suka menulis target-target yang ingin saya capai, dan itu biasanya untuk menulis poin demi poin itu perlu waktu. Kadang saya perlu waktu untuk saya punya waktu sendiri sampai saya menulis apa yang ingin saya capai. Tapi harus saya akui juga ketika akhir tahun saya punya kebiasaan untuk menceklis atau biasanya menceklis target apa yang sudah berhasil saya capai dan target mana yang belum. Dan di situ biasanya saya membuat review sendiri apa pencapaian saya. Tapi di situ ketika dan itu kenapa saya lakukan itu, ketika mencapai udah pasti saya mengucap syukur buat semua yang Tuhan izinkan untuk saya mencapai hal-hal yang mungkin ketika menulisnya kadang saya berpikir rasanya tuh nggak mungkin, rasanya tuh sulit. Tapi ketika di akhir tahun saya lihat, oh Tuhan ternyata mampukan juga saya untuk melewati itu. Tetapi ketika ada target rencana yang gak mencapai, saya belajar untuk mengucap syukur. Oh Tuhan, kalau memang ini belum waktunya Tuhan kasih, mungkin, dan biasanya saya tulis lagi itu untuk target berikutnya di tahun depan, dan itu menjadi yang prioritas di atas, berarti itu yang harus saya capai. Seperti itu biasanya saya lakukan. Dan di situ, tapi di dalam Amsal 19:21 ini saya cuma mau mengingatkan saya juga, dia kalau dibilang banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi itu yang membuat saya kadang menjadi memang sedih ketika kita nggak mencapai target, tapi saya belajar untuk belajar tetap bersyukur walaupun tidak sesuai dengan yang saya mau. Belajar percaya kalau rancangan Tuhan itu yang terbaik. Demikianlah renungan singkat tengah minggu pada malam ini. Pada malam ini saya hanya menekankan pada 3 poin. Yang pertama yaitu kita ingat janji Tuhan. Yang kedua, harus ada tindakan yang kita lakukan supaya rancangan yang terbaik itu kita peroleh, kita capai, yaitu dengan kita mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, dengan berdoa dan memuji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saya cuma mau bilang bersabar menunggu waktunya. Kadang Tuhan gak jawab langsung hari ini juga, gak Tuhan jawab tahun ini juga, mungkin beberapa tahun, seperti bangsa Yahudi pada saat itu sampai mereka mengalami tahun Yobel, tahun kebebasan, mereka perlu waktu 70 tahun. Dan hanya orang-orang yang berhasil pada akhirnya tetap mencari Tuhan, tetap bersungguh-sungguh berseru, mereka lah mendapatkan janji-janji Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan sebelumnya. Demikianlah renungan tengah minggu pada malam ini. Semoga ini semua dapat mengingatkan kita semua bahwa untuk kita lebih lagi sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan, untuk kita ingat selalu janji Tuhan. Untuk menutup renungan tengah minggu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan malam ini. Bapa, ajar kami Tuhan untuk kami terus selalu mengingat janji Tuhan, bahwa rancangan Tuhan yang terbaik buat kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Bapa, dan juga kami harus melakukan tindakan yang nyata Bapa, tindakan yang aktif untuk kami sungguh-sungguh Tuhan melakukan apa yang Tuhan percayai kepada kami, baik dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami, apapun kegiatan kami Bapak, kami lakukan dengan sungguh-sungguh untuk pada akhirnya kami melihat janji-janji Tuhan atas kehidupan kami. Dan juga ajar kami Tuhan tetap bersabar, tetap memiliki hati yang mau menunggu, tetap memiliki hati iman yang tetap percaya Tuhan, walaupun kadang kami nggak melihat itu akan terjadi, bukannya kami tapi biar kami tetap percaya, kami memiliki hati yang bersabar Bapak,
hati yang meskipun kami belum melihat jalannya, tetap kami mau belajar percaya Bapak. Bapak, kami serahkan semua pendengar renungan tengah minggu malam ini Bapak ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan kami semua, agar kami boleh menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Haleluya, amin.